Bismillah, Ustadz, Ana mau nanya kenapa Allah dalam Al-Quran banyak mengucapkan kata-kata kami, Ya. kami menurunkan, kami begini, Baik. kami begitu. Itu aja Ustadz. Nah, pertanyaannya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak ayat di dalam Al-Qur'an dengan kalimat kami. Iya. Sesuatu yang muhkam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, Qul huwallahu ahadun. Katakanlah bahwasannya Allah itu adalah esa. Ini adalah sesuatu yang muhkam, sesuatu yang jelas, sesuatu yang gamblang. Allah itu esa dalam rububiyahnya, esa dalam uluhiyahnya, dan esa di dalam asma dan sifatnya. Adapun ayat-ayat semisal ayat yang kita baca tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan agama itu dan kami pula yang menjaganya. Dan kalimat kami di dalam bahasa Arab itu diinginkan adalah yu'azzam nafsuhu, yaitu untuk mengagungkan dirinya. Itu di dalam bahasa Arab. Dan Allah Subhanahu wa taala fa'alu lima yurid. Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang kafir atau penyambung lidah dari orang-orang kafir, mereka coba mengotak-atik Al-Quran untuk menanamkan keraguan di tengah muslimin. Islam ini tidak konsekuen. Islam ini agama Al-Quran bukan kitab yang itu mengandung kebenaran mutlak. Buktinya lihat, dalam ayat disebut Qulullahu ahad, dalam ayat yang lain disebutkan kami. Yang namanya kami itu kan rame-rame. Inilah menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini adalah ciptaan manusia, buatan manusia, bukan kitab suci. Iya. Nah, orang-orang yang mereka minim daripada ilmu, ya, jauh dari akidah as-sahihah, ketika mendengar ucapan-ucapan seperti ini, mungkin di awalnya dia akan berontak. Tapi kalau kalimat ini terus diulang-ulang, akhirnya apa? Menjadi sebuah keyakinan di dalam hatinya. Disebutkan dalam sebuah kisah, dan kisah ini sudah sering saya sampaikan. Ada seorang laki-laki, dia membawa seekor sapi. Di tengah perjalanan, seseorang berkata, "Ya fulan, berapa kamu jual kambingmu?" Dia bawa sapi, yakin 100% yang dia bawa adalah apa? Sapi. Kemudian ketika ditawarkan, berapa harga kambing engkau? Dia marah. Apa kamu buta? Ini yang saya bawa ini sapi, bukan kambing. Dan juga saya tidak punya niat untuk menjual sapi saya. Kemudian dia bertemu dengan orang yang lainnya. Dan orang lainnya berkata dengan ucapan yang sama, "Ya fulan, berapa kamu jual kambing kamu?" Dia masih tetap dengan pendiriannya, dengan keyakinannya, tapi sudah mulai apa? Intonasinya sudah mulai berkurang. Kemudian dia berjalan lagi di simpang jalan, ketemu orang lagi, "Ya fulan, berapa kamu jual kambing kamu?" Akhirnya mulai ragu-ragu, "Nyo kambing puluh mulai. Ini kambing atau sapi nih sebenarnya nih?" Ya, mulai apa? Ragu. Tadi yakin 100% kalau yang dia bawa adalah sapi. Kemudian dia terus berjalan, ya, ternyata masih ada yang menawarkan kepadanya, "Ya fulan, berapa kamu jual kambing kamu?" "Ah, coba kambingnya. Ini ambil kambing saya jual." Inilah yang namanya syubhat. Sesuatu yang tadinya kita yakini adalah sebuah kebatilan, namun ketika sering terdengar di telinga kita, maka itu menjadi apa? Sesuatu yang benar. Jelas para hadirin? Jadi hati-hati, orang-orang kafir dan orang-orang munafik, mereka punya senjata, mereka punya hujjah, mereka punya dalil. Yang antum nggak belajar agama saja, atau orang yang belajar di agama, belajar di kampus Islam,
ya bisa-bisanya mengatakan nikah atau hubungan badan tanpa pernikahan itu halal dalam syariat. Apalagi kita nggak pernah belajar agama. Apalagi kita pendidikannya pendidikan umum bukan pendidikan agama. Justru akan lebih ya mengkhawatirkan dari beraneka syubhat dan syahwat yang ada di luar sana. Wallahu a'lam bishawab.